Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan pembahasan Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julajil rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa ya. Nama ini disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Allah firman, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna." Dan dialah Allah Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Bari yang maha mengadakan dari tidak ada menjadi ada, Al-Musawwir yang maha membentuk ya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Lahul asmaul husna, hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Kemudian datang dalam bentuk sigha fi'il ya, sawwara yusawwiru, yaitu dalam banyak ayat. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-6, Allah firman, "Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah yang telah membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Juga disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat yang ketiga, Allah firman, "Sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir." Jazakallahu khair. Mohon Pak. Jazakallahu khair. Dan Dia telah membentuk kalian, fa ahsana suwarakum, Dia memperbagus bentuk kalian, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Itu dalam bentuk fi'il, yaitu sawwara yusawwiru ya, masdarnya taswir ya, membentuk. Makna pada hak Allah Ta'ala, qala al-Jazazi, al-musawwir huwal mufa'il minas surah wa huwa ta'ala musawwir kulli suratin la ala misalin tadahu wala rasbin irtasamahu ta'ala an dzalika uluan kabira. Kata Al-Jazazi, al-musawwir itu bentuk mufa'il, isim fa'il dari sawwara yusawwiru, musawwir ya, bentuk wajan mufa'il dari surah. Dan Dia adalah yang membentuk segala bentuk la ala misalin ihtadahu, tidak pada misal yang Dia ikuti, enggak ada satupun contoh, enggak ada contohnya. Wala rasmin irtasamahu ta'ala, dan tidak ada model yang Allah Ta'ala mengikuti model tersebut, enggak ada. Menciptakan dari yang tidak ada contoh sebelumnya, enggak ada model sebelumnya. Allah Maha tinggi dari yang seperti itu. Kalau Ibnu Katsir rahimahullah ya mengatakan pada firman Allah Ta'ala, makna pada firman Allah Ta'ala Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, itu ini tiga nama sekaligus, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Maka maknanya alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ala sifati allati yuridu was surah allati tahtaru.
Dialah yang apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kepadanya kun. Ya, inama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Ya, urusan Allah itu jika dia menghendaki hanya mengatakan kun, maka jadilah sesuatu tersebut. Ya, yang dia jadi ala sifatin allati yuridu wa suratin allati tahtaru. Dan dia jadinya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan dan dalam bentuk yang dia pilih. Ya. Kaqauli ta'ala sebagaimana firman Allah surat Al-Infitar ayat yang ke-8 atau firman fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Ya ayyuhal insanu ma gharaka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu ya sehingga engkau durhaka kepada Rabbmu yang Maha Pemurah. Alladzi khalaqaka ya yang fasawwaka fa'adalak, menciptakanmu, menyempurnakan, membuatmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, dalam bentuk yang dia kehendaki untuk membentukmu. Walidha qala, oleh karenanya Imam Bukhari mengatakan al-musawwir ay alladhi yanfadhu ma yuridu ya ijadahu ala sifatillati yuriduha. Al-musawwir artinya yang maha melaksanakan apa yang dia inginkan untuk menciptakannya sesuai dengan sifat yang dia kehendaki, bentuk sifat yang dia kehendaki, yang maha membentuk. Wa qala al-Khattabi al-musawwir huwa alladhi ansha'a khalqahu ala suwarin mukhtalifatin yata'arrafu biha. Al-Khattabi mengatakan al-musawwir dialah yang menciptakan makhluknya sesuai dengan bentuk yang berbeda-beda agar supaya mereka saling mengenalinya. Beda-beda. Orang Afrika beda jeung orang Indonesia, orang Cina beda jeung orang Amerika, untuk mereka saling mengenal. Ya, memiliki bentuk yang berbeda-beda itu secara kelompok. Begitu juga secara satuannya. Enggak ada manusia yang identik, meskipun dikatakan kembar identik, pasti ada perbedaan. Dari raut mukanya, ya, dari sidik jarinya, gak ada yang sama. Hebat. Bedanya buatan pabrik gitu we sarua. Tapi buatan Allah mah moal aya nu sarua. Tadi dari sisi bentuk, apalagi dari sisi perangai. Ya. Kondisi hatinya beda, kejenting saturunan, kejenting kemar beda watakna, beda tabiatna, beda milikna, nah, beda. Ini yang i'jaz ya, disebut i'jaz ini, mukjizat. Ini suatu yang makhluk nggak bisa melakukannya. Al-farqu baina asma'ihi subhanahu al-khaliq al-bari al-musawwir wa wajhul iqtiran hadhil asma'. Kalau perbedaan antara nama-nama al-khaliq al-bari al-musawwir dan sisi penggabungan ya antara nama-nama tersebut. Yaqulu sahibul adwa'il bayan oleh Allah Ta'ala ya sya'nu doa ini Ibnu Qayyim ya mengatakan al-khaliq wal muqaddir qabla al-ijad wal bari al-mujid min al-adam ala muqtada al-khalqi wa taqdir wa laysa kullu man qadara syai'an awjadahu ila Allah wal musawwir al-musyakkil li kulli mawjudin ala surah allati awjadahu alaiha lam yufarrid kulla fardin min mawjudatihi ala suratin tuhtasu bihi ilallahu subhanahu wa ta'ala kama huwa mawjudun fi khalqillahi lil insan wal hayawan wa nabat kullun fi suratin tahussuhu ya. Berkata ya pengarang Sahibul Adwa'il Bayan ya itu Ibnu Qayyim Ta'ala, nama al-khaliq artinya al-muqaddir, yang merencanakan, yang mentakdirkan. Jadi kalau digabung al-khaliq, al-bari, al-musawwir, al-khaliq artinya yang merencanakan, yang mentakdirkan.
Al-Bari Al-Mujid yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Al-Musawwir artinya yang membentuk sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Itu kalau digabungkan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Tapi kalau disebutkan Al-Khaliq saja itu mencakup seluruhnya. Dia yang mentakdirkan, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dia yang membentuknya. Tapi kalau disatukan ini namanya idaftaraqo ijtama'a, idajtama'a iftaraqo. Jika disebut satu-satu maka mengandung seluruh maknanya. Tapi jika disatukan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir maka maknanya berbeda-beda. Ya. Jadi Al-Khaliq adalah Al-Muqaddir yang mentakdirkan sebelum menjadikan. Al-Bari adalah Al-Mujid yang mengadakan dari ketiadaan sesuai dengan tuntutan khalq wa takdir, ya, perencanaan dan takdir Allah Ta'ala. Dan tidak semua yang mentakdirkan, yang merencanakan sesuatu mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah, ya. Makanya bagi makhluk itu hanya dua yang ditetapkan, Al-Khalq dan Al-Musawwir. Al-Khalq dan Taswir, yaitu merencanakan sesuatu kemudian taswir membentuknya sesuai dengan apa yang direncanakan, tapi tidak bisa mengadakan. Contoh, dia punya kayu gelondongan, dia rencanakan untuk dibuat apa ini, misalkan mau dibuat meja, maka dia ukur, direncanakan, digambar, kemudian dia membentuknya, hanya sampai situ. Tapi untuk mengadakan kayu itu bisa. Nah, makanya Al-Bari diantara nama yang khusus bagi Allah Ta'ala. Nggak boleh ada makhluk namanya Al-Bari, karena dia satu-satunya yang mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Adapun Khaliq, ya, Allah Ta'ala mengatakan ahsanul khaliqin, dan dia adalah sebaik-baik pencipta. Nah, Al-Khaliq pada makhluk hanya sekedar merencanakan dan membentuk dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dari kayu gelondongan jadi pintu, jadi meja, dari tanah jadi bejana, jadi bangunan. Tapi dia tidak bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Nah, ya, adapun Al-Musawwir, Al-Musyakkil yang membentuk segala sesuatu yang wujud sesuai dengan bentuknya yang dia jadikan di atasnya, ya, di atas bentuk tersebut. Dan tidak ada yang bisa memisahkan setiap satuan dari yang ada itu sesuai dengan bentuk yang khusus baginya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana itu, ya, ada, ya, wujud pada ciptaan Allah Ta'ala, baik untuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, setiap satuannya itu fi suratin tahassuhu, pada bentuk yang Allah khususkan, pasti berbeda dengan yang lainnya, gak ada yang sama. Ya, yang mudah apa? Sidik jari, ya, gak ada satupun makhluk yang sama sidik jarinya. Seandainya kembar identik pun pasti ada perbedaannya, gak ada yang sama dari bentuk, ya. Wa hadhil furuq tu'rafu indal ijtima' hadhil asma'. Perbedaan ini diketahui jika digabungkan nama-nama tadi, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Amma indal iftiraqiha, tapi jika dia berpisah disebutkan Khaliq saja, disebutkan Bari saja, disebutkan Al-Musawwir saja, maka kulus min mihadil asmal husna yasmalu ma'nahu wa ma'aniyal ismaini kharaini wallahu a'lam. Tapi jika disebutkan Al-Khaliq saja maka dia mencakup makna Al-Bari dan Musawwir. Disebut Al-Bari saja mengandung makna Khaliq dan Musawwir. Disebut Musawwir saja mengandung makna Khaliq dan Al-Bari, seperti itu, ya. Wa yatahaddatsul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala an ba'dil asrari fi iktiradi hadhil asmaul husna. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membicarakan tentang sebagian dari rahasia penggabungan antara nama-nama Allah Maha Indah ini. Fayaqul, dia mengatakan innal bari'a al-musawwira tafsilun li ma'nasmil khaliq. Kata beliau rahasianya kenapa digabungkan Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, sesungguhnya Al-Bari, Al-Musawwir merupakan tafsil, perincian dari makna nama Allah Al-Khaliq, menciptakan itu, mengadakan dan membentuknya.
Yaqulu aidha, dia pun mengatakan wa mal khaliq wal musawwir fa inista'mala mutlaqaini ghairu muqayyadaini lam yutlaqa illa ala rabbi subhanahu ka qaulihi al khaliqul bari'ul musawwir. Beliau mengatakan adapun al khaliq dan al musawwir maka keduanya digunakan jika dalam dimutlakan, tidak ditakyid, tidak didofatkan, maka dia tidak diitlaqkan kecuali hanya kepada Rabb Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir tidak diidofatkan, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa in istamala muqayyadaini utliqa 'alal abdi kama yuqalu liman qadara syai'an fi nafsihi innahu khalaqahu. Adapun jika keduanya itu digunakan dengan ditakyid, maka diitlakkan keduanya kepada hamba sebagaimana dikatakan kepada orang yang merencanakan sesuatu pada dirinya, disebutkan innahu khalaqahu. Dia khalaqahu artinya bukan menciptakan tapi merencanakan. Wa bihadzal i'tibar sahal itlaqu khaliqi 'alal abdi fi qouli ta'ala. Berdasarkan pertimbangan ini maka sah ya mengitlakkan nama Khaliq kepada hamba pada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minin ayat 14. Allah firman fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah ahsanul khaliqin, sebaik-baik khaliq. Artinya ada khaliq yang lain, tapi khaliq bagi makhluk itu hanyalah sekedar apa? Merencanakan, hanya sekedar membentuk dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, tidak mengandung makna bari, yaitu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Itu khusus untuk Allah Ta'ala. Wa yuqalu aidha, dan dikatakan juga inasmahu al-khaliq yaqtadi makhluqan wal bari yaqtadi mabru'an wal musawwir yaqtadi musawwaran wala bud. Sesungguhnya nama Allah Al-Khaliq mengkonsekuensikan adanya makhluk, Al-Bari mengkonsekuensikan adanya mabru'an yang diadakan, Al-Musawwir yang membentuk mengkonsekuensikan musawwar yang dibentuk. Ya, itulah nama Allah Al-Musawwir. Kemudian di sini min asaril iman bismi subhanahu al-musawwir, di antara buah keimanan dari mengimani nama Allah Al-Musawwir. Maka di sini cocok juga disebutkan buah-buah dari keimanan dari nama Allah Al-Khaliq. Kita sebutkan beberapa saja ya. Buah keimanan dari mengenal nama Allah Al-Khaliq atau Al-Musawwir yang pertama adalah al-iman bismi subhana al-Khaliq. Keimanan terhadap nama Allah Al-Khaliq atau Al-Musawwir yastaljimul iman biwahdaniyatihi subhanahu wa uluhiyatihi wa ifradihi wadahu bil ibadah. Karena dia ya Al-Khaliq, satu-satunya pencipta, maka ini mengkonsekuensikan keimanan tersebut akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan esanya uluhiyah Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jadi kalau dia satu-satunya pencipta, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Sementara yang tidak bisa mencipta tidak boleh diibadahi. Makanya Allah Ta'ala banyak dalam ayatnya berhujjah dengan ini, bahwa dia satu-satunya yang mencipta, dia satu-satunya yang memberikan rezeki, maka hanya dia yang layak untuk diibadahi. Contohnya dalam surat Al-A'raf ayat 151, Allah berfirman, ayyusyrikuna ma yahluku syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikatkan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan sesuatu pun, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan. Nah, ini menyebutkan kekurangan ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka itu tidak bisa menciptakan, padahal mereka itu diciptakan. Maka nggak boleh untuk diibadahi yang seperti itu. Kemudian dalam Al-Ankabut ayat 61 Allah berfirman, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan mengatakan Allah. Lalu kenapa kemudian kalian menyembah kepada selain Allah? Ya, hanya dia yang berhak untuk diibadahi. Kemudian keimanan terhadap nama Allah Al-Khaliq atau Al-Musawwir yurisul mahabbah al-kamilah lahu azza wa jalla. Ini akan mewariskan kecintaan yang sempurna kepada Allah azza wa jalla. Li'anna subhanahu alladzi khalaqana wa an'ama alaina bi ni'matil ijad.
Karena Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Di antara nikmatul ijad, nikmat penciptaan, alhamdulillah kita diciptakan menjadi manusia. Ya. Ini nikmat yang sangat besar. Allah ciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan memiliki derajat yang mulia, ya. Allah ciptakan untuk manusia surga, ya, yang dengannya kita berkesempatan untuk mendapatkan tidak hanya rahmatnya yang satu di dunia, juga mendapatkan rahmatnya yang 99 nanti di surga. Ini nikmat penciptaan, ini nikmat yang harus kita syukuri. Kemudian pada alam yakun syai'an madzkura, padahal sebelumnya kita bukan sesuatu yang bisa untuk disebut, ngaranna nu eueuh teu bisa disebut, ngaranna ge nu eueuh, ya. Amadana subhana bima khalaqahu fi hadzal qaun min ni'am wa bima sakharahu lana minal makhluqatihi. Kemudian Allah terus menerus memberikan nikmat kepada kita. Amadana, terus menyuplai semua kebutuhan kita, ya, dengan apa yang Allah ciptakan pada alam semesta ini berupa nikmat-nikmat, dan apa yang Allah tundukkan bagi kita dari makhluk-makhluk, ya. Bagaimana binatang ternak itu, meskipun sapi muling gede, Allah tundukan. Namun tadi ditundukkan, wah orang beak Pak. Siapa yang mendudukannya? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang telah Allah ciptakan berupa hati, bima khalaqa fi qulubil ummahati wal aba minar rahmah war riayah. Dan dengan apa yang telah Allah ciptakan di dalam hati-hati ibu-ibu dan bapak-bapak kita berupa rahmat, kasih sayang kepada kita, war riayah, ya, perhatian dan pengasuhannya, bagaimana mereka itu mau, ya, untuk mengandung kita, untuk melahirkan kita, untuk mengurus kita, ya. Nyusahkeun hungkul sebetulnya mah, ya, tapi nambah ridho gitu. Kenapa? Kasih sayang Allah simpan di hati mereka, ya. Cancan tuh budak nanti orang tarima. Jadi budak sakumaha berdosana, inung bapak mah lautan hampur. Allah yang menetapkan, menyimpan kasih sayang di hati mereka, ya. Wa miba amadana bihi minas sami wal basar wal afidah wa ghairi dzalika minan ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa. Dan juga dengan Allah limpahkan terus menerus, Allah suplai kepada kita nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat memiliki hati dan selainnya dari nikmat yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dirinci satu persatu. Fahaqikun biman khalaqana wa aujadana wa rabbana bi ni'amihi an yuhabba ghayatul hubb wa an yadhullu lahu ghayata tadallul wa hadani huma qadbat ta'abbudi lillahi azza wajal. Maka pantaslah yang menciptakan kita ini dan mengadakan kita dan memelihara kita dengan nikmat-nikmatnya, dia pantas untuk dicintai dengan puncak kecintaan, pantas untuk kita menghinakan diri kepadanya dengan puncak penghinaan. Dua hal ini merupakan dua kutub dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, puncak kecintaan dan puncak menghinakan diri di hadapannya, ta'zim dan mengagungkan Allah taala. Ya, kemudian kita tambahkan pada kita tambahkan apa yang ditambahkan mu'alif pada buah keimanan dari nama Allah Al-Musawwir. Yang pertama, qadim tanallahu alaina bi annahu sawwarana fa ahsana suwarana. Allah imtana itu mengungkit-ungkit. Allah sebutkan itu agar supaya apa? Kita bersyukur kepadanya. Allah ingatkan kita, Allah ungkit-ungkit nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah bentuk kita dengan bentuk yang baik sebaik, dan Allah memperindah bentuk kita. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 64, wasawarakum fa ahsana suwarakum. Maka Allah membentuk kalian dan Allah memperindah bentuk kalian. Juga Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ketiga, khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir.
Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan al-haq, dan Dia membentuk kalian dan memperbagus bentuk kalian, dan hanya kepadanya lah tempat kembali. Ya. Fataswiruna alladhi imtanallahu alaina bihi yatimu ala wajhain. Pembentukan Allah Ta'ala, dan Allah mengungkit-ungkit ya akan nikmatnya atas kita, dan Allah menyempurnakan dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, taswiru abina Adam alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala membentuk Nabi Adam, ya bapak kita Adam. Ya, faqad khalaqahu Allah tabaraka wa ta'ala biyadihi. Bahwa Allah Ta'ala ketika menciptakan Adam itu dengan kedua tangannya. Ini ada merupakan kemuliaan. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Adapun yang lain hanya dengan kalimat kun, jadi. Tapi Adam dibentuk dengan kedua tangannya. Ini pemuliaan untuk bapak kita Adam. Wasawwarhu, dan Dia membentuknya. Summa nafakha fihi ruha, kemudian Allah Ta'ala meniupkan kepada Adam ruh. Wa asjadalahu malaikatahu, dan Allah menjadikan malaikat itu sujud kepadanya. Allah firman dalam surat Al-A'raf ayat yang 11, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian, kemudian kami katakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Itu pembentukan yang pertama. Ya, Allah ciptakan Adam itu beda dari yang lain. Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Yang kedua, taswirus tsani, pembentukan yang kedua, li bani Adam, untuk bani Adam. Waladi tama fil arham, dia menyempurnakan itu di dalam rahim. Atau firman dalam surat Ali Imran ayat 11, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang telah membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana apa yang Dia kehendaki. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dua ya, dari dua sisi, dari penciptaan bapak kita Adam yang spesial, begitu juga penciptaan kita yang Allah sempurnakan di dalam rahim. Juga dalam surat At-Tin Allah firman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, ya, paling baiknya. Ya. Ke manusia itu indah ya, manusia itu indah. Apalagi dipakai baju yang indah, semakin indah. Adapun yang lainnya, kajenting sama mahal-mahalnya baju, monyet pakai safari, keren tuh, gitu. Beda dengan manusia. Manusia itu indah, bentuknya indah. Ya. Naam. Yang kedua, taswirullahi khalqahu ijaza wa ijaz. Pembentukan Allah terhadap hambanya itu ijaz, sesuatu yang membuat yang lain itu tidak mampu untuk mengikuti sebagaimana ya penciptaan Allah Ta'ala. Falau nadarta ila nau'in wahidin min anwa'il makhluqat wa huwal insan fadlan anil jan wal malaikah. Jika engkau memperhatikan satu jenis dari jenis-jenis makhluk, yaitu manusia, terlebih lagi memperhatikan jin, malaikat, wa anwa'il hayawan, dan berbagai jenis hewan-hewan, wa ghairiha, dan yang lainnya, lawajadta kulla insanin yamtaju bi suratin la yusabbihuhu fiha ghairuhu. Maka engkau akan mendapati setiap manusia itu berbeda bentuknya. Tidak ada selainnya yang sama persis dengan manusia tersebut. Nggak ada yang sama persis. Berbeda-beda. Falal ardil yaum mayazidu ala khamsati miliarati minal bashar. Ya, sekarang di bumi itu ada lebih dari 5 miliar dari manusia. Kul wahidin minhum taghayyara suratuhu surata ghairihi fil malamih wassimat. Ya, maka setiap satuannya itu dari mereka itu berbeda bentuknya dengan bentuk yang lain. Fi malamih, malamih itu dari rona wajah, rona wajahnya berbeda-beda. Wasimat dari tanda-tandanya, karakteristiknya itu berbeda-beda. Wafil alwan dari warna kulitnya berbeda-beda.
wal hayiat, ya, kondisinya berbeda-beda. Wa kamil bashar ulidu fawqa hadhil ard fima madha. Berapa banyak manusia yang dilahirkan di atas muka bumi ini pada masa yang telah lalu. Wa kam sayuhlaqu minal bashar fima sayati ila yaumiddin. Dan berapa banyak ya yang manusia yang akan diciptakan pada masa yang akan datang sampai hari kiamat. Kullu insanin lahu suratuhu allati khalaqallahu 'alaiha. Setiap manusia memiliki bentuknya yang Allah ciptakan sesuai dengannya. Inna taddiqi fi khalqi wa taqwini tattadihul fawariqu aksara wa akfa aksar. Ya, ketika kita semakin meneliti pada makhluk dan pembentukan makhluk dalam semesta ini, akan semakin nyata tampak perbedaan-perbedaan semakin banyak dan semakin banyak. Makin kita teliti, makin kita mendapati perbedaan yang sangat banyak. Fahiya takhtalifu fi basmatil usbu wa fil jinatil warasiyah. Dan setiap manusia itu berbeda-beda di dalam sidik jarinya, di dalam genetika keturunannya beda-beda, ya. Wa mallahu bihi alim, dan apa-apa yang hanya Allah yang Maha mengetahuinya. Innahu subhanahu al-khaliqul baril al-mubdi al-musawwir fatabarakallahu rabbul alamin. Maka dialah Allah subhanahu wa ta'ala pencipta yang mengadakan dan tidak ada menjadi ada, yang mengadakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, yang Maha membentuk. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Ya. Jadi luar biasa ya. Itu pada manusia, belum pada jin, pada malaikat, pada binatang laut, ya. Semakin kesini semakin banyak penemuannya, banyak bentuk-bentuk yang aneh, ya. Yang sebelumnya kita tidak pernah melihatnya bentuk-bentuk seperti itu. Kalau kita melihat bentuk-bentuk yang seperti itu, kita ingat kepada nama Allah apa? Al-Musawwir. Semakin kita mengenalnya, luar biasanya, ya. Variasi dan jenis-jenisnya yang sangat banyak. Kemudian sifatut taswir lil ahya'i la yazuzu lil bashar ayat tusabbihu billahi fiha. Dan sifat taswir, ya, membentuk untuk yang hidup, tidak dibolehkan bagi manusia untuk menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam membentuknya. Kita tidak boleh menggambar makhluk hidup. Tidak boleh menggambar makhluk hidup, karena ini membentuk makhluk hidup ini adalah kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya al-musawwir yang, jadi ini hak Allah Subhanahu wa taala. Allah esa di dalam seluruh rububiyahnya, termasuk membentuk. Ya, maka Allah nggak suka ada yang menyaingi. Ya, maka Allah larang untuk kemudian menggambar makhluk hidup. Dan disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW memperingatkan hal tersebut. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, inna asyadan nas adzaban yaumal qiyamah, atau inna asyadan nas adzaban indallahi yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya di sisi Allah nanti pada hari kiamat al-musawwirun, tukang gambar, tukang membentuk. Karena surah dalam bahasa Arab itu maknanya dua, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Itu namanya surah. Al-musawwirun, tukang membuat surah. Ya. Kenapa? Di antara penyebab larangannya, karena surah itu di antara sebab manusia terjatuh di dalam kesyirikan. Sebagian dalam surat Nuh atau gambarkan bagaimana orang-orang yang menuhankan, orang-orang soleh, mereka mengatakan la tadaruna alihatakum wa la tadaruna wada wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama orang-orang soleh. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Itu orang-orang soleh, 5 orang tadi. Ketika itu setan mewahyukan kepada kaumnya untuk membangun patung di tempat-tempat majelis mereka untuk mengingatkan akan kesolehan mereka, untuk memotivasi mereka.
Dibuatlah patung-patung tersebut, kemudian diberi nama dengan nama-nama orang soleh tadi. Wadau, la tadaruna alihatakum wala taduruna wadau wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasro. Itu 5 orang soleh sebetulnya. Ketika mati orang-orang yang membuatnya itu dan hilangnya ilmu, orang yang berikutnya nggak tahu tujuan membuat itu, hanya untuk sekedar motivasi. Maka kemudian setan membisiki kepada kaumnya, kalau mereka itu orang-orang soleh, mereka punya kedudukan di sisi Allah. Jadi kalau kalian minta itu jangan langsung kepada Allah, kamu nggak dikenal, kamu nggak dekat dengan Allah, kamu banyak dosa. Maka jadikan mereka sebagai perantara. Ini kesyirikan pertama. Sampai akhirnya kemudian habis generasi tersebut, ilmu semakin hilang, maka kemudian berhala tersebut pun akhirnya diibadahi. Jadi kenapa dilarang di agama kita untuk menggambar makhluk hidup? Karena itu menjadi sebab sarana untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Kebayang lamun zaman baheula aya potona Rasulullah SAW, gambar Rasulullah SAW, dipajang di seluruh rumah. Dan mereka akan berkeyakinan kalau foto tersebut bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahayanya luar biasa. Semua pintu kesyirikan itu ditutup dalam syariat ini, termasuk gambar. Ini sarana terjatuh dalam kesyirikan. Yang kedua, ada mudhoha. Mudhoha itu apa? Menyerupai bentuk ciptaan Allah, dan Allah nggak suka itu, karena ini adalah merupakan hak rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak hadis yang mengerikan ya tentang surah ini. Nggak boleh kita ya untuk menggambar makhluk yang bernyawa. Sebut dalam banyak hadis. Ya. Ya. Innal ladina yasna'una hadhihi surah yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahiyyu ma khalaqtum, ya. Dan orang yang membuat surah ini mereka akan diadab pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang kalian buat, apa yang kalian gambar. Itu disuruh dihidupkan, ya. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Astaghfirullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya. Ya, saya bacakan ini dari kitab Tauhid ya, yang membahas rinci tentang hukum bab maja'a fi musawwirin, bab pembahasan tentang para penggambar, para perupa ya. Jadi tadi saya sudah sebutkan kita sebagian ya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bikulli suratin sawaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Rasul bersabda, setiap yang menggambar itu berada di api neraka. Ini menunjukkan bahwa menggambar itu hukumnya dosa besar. Dijadikan baginya setiap gambar yang dia gambar itu jiwa. Jadi setiap gambar atau patung yang dia bikin itu akan diberi jiwa oleh Allah Ta'ala. Yu'adzabu biha fi jahannam, dan dia akan diadab dengan gambar atau patung yang dia buat tersebut nanti di neraka jahannam. Jadi kalau misalkan dia bikin karakter, sok bikin patung pikasieun ya, dia akan diadab oleh dia. Patungnya itu akan diberikan jiwa nanti pada hari kiamat, dan dia akan mengadab orang yang membuatnya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain dari Bukhari Muslim,
secara marfu. Jadi Ibnu Abbas secara marfu, man sawara suratan fid dunya kulifa ayan yanfukhu fiha ruha wa laisa binafihin. Barang siapa yang membuat satu gambar, satu rupa gambar atau sebuah patung di dunia, maka dibebankan kepadanya untuk meniupkan roh kepadanya, dan dia tidak akan pernah bisa mampu meniupkan roh itu kepada apa yang dia buat tadi. Dan selama dia belum bisa untuk meniupkan roh kepada apa yang dia gambar atau apa yang dia rupa tadi, maka dia terus diadab. Ini ancaman-ancaman yang mengerikan ya dari orang-orang yang membuat gambar. Jadi kenapa itu tidak boleh? Pertama, itu bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, menjadi sebab kesyirikan. Yang kedua, Allah ancam. Ketika Allah ancam, Allah larang, ini akal kita tahu hikmahnya atau tidak, tunduk saja. Ini pasti keburukan. Ya. Karena datangnya ancaman-ancaman sangat banyak bagi orang yang membuat gambar atau patung. Kemudian yang ketiga, kenapa dilarang? Ya karena itu membentuk makhluk hidup itu adalah merupakan khususiyah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah esa di dalam seluruh rububiyahnya. Allah nggak suka ada orang yang menandinginya. Ya. Dan yang dimaksud dengan makhluk yang tidak boleh digambar itu adalah maksudnya makhluk yang bernyawa. Ya, jadi yang dimaksud surah yang tidak boleh digambar itu adalah surah yang bernyawa. Sebagaimana datang dari Sa'id bin Abi Hasan, beliau bertanya, berkata bersama dengan Ibnu Abbas, kemudian di sana ada seseorang yang bertanya kepadanya bahwa pekerjaan dia itu dari hasil karya tangannya, diantaranya itu membuat gambar. Maka Ibnu Abbas mengatakan, apa yang disampaikan Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, man sawara suratan fa inallaha mu'adzibuhu hatta yanfuhu fiha ruh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya sampai dia bisa meniupkan ruh kepada gambar-gambar tersebut. Laisa binafihin fiha abada, dan dia selamanya tidak akan pernah bisa meniupkan ruh kepadanya. Ya, kemudian orang itu pucat pasi, ya, ketakutan. Kemudian kata Ibnu Abbas, kalau seandainya engkau falaika bihadza syajar, seandainya engkau mau menggambar, maka gambarlah pohon. Wa kulla syai'in laisa fihi ruh, dan gambarlah segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Nah, ini menunjukkan bahwa surah yang diharamkan itu surah makhluk bernyawa. Adapun pohon-pohon, ya, gunung, sungai, lautan, itu perkara yang boleh. Ya, kemudian bedakan antara hukum membuat dengan hukum menggunakan. Ya, membuatnya ya jelas itu haram. Ya, tadi sebab pengharamannya tadi. Kemudian ya, muncul permasalahan di sini, bagaimana dengan foto, ya, fotografi, apakah itu masuk surah atau tidak? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan masih tetap surah, sebagaimana pendapat Syekh bin Baz, dia mengatakan at-taswir la yazuz, gambar itu bagaimanapun tidak boleh. Dia tidak melihat caranya bagaimana, apakah dipoto, ditulis, itu yang jelas hasilnya adalah berupa surah gambar, maka gambar itu tidak boleh. Labil yad wala bi ghairil yad, baik itu dibuat oleh tangan maupun tidak dengan tangan, lewat alat kamera misalkan. At-taswir kulluhu munkar, setiap gambar itu semuanya adalah munkar. Wa Rasul alaihi salatu wasallam la'anal musawwirin, dan Rasulullah SAW melaknat para perupa, ya, penggambar atau pembentuk patung. Begitu juga Syekh Abdul Rahman bin Nasir
Al-Barok juga menjelaskan hal tersebut, juga itu didukung oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, juga Syekh Muhammad bin Ibrahim, juga Lajnah Daimah lil Buhuts wal Ifta, juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili berpendapat seperti itu. Tetap hukumnya haram. Dibolehkan jika itu darurat, seperti apa? KTP, paspor, kemudian gambar di uang, bisa kurang dihapus kita payu duit. Itu suatu yang darurat, kita nggak bisa menghindar darinya. Ada pun pendapat yang kedua mengatakan bahwa gambar itu, foto itu bukan menggambar, tidak ada proses menyaingi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mudhohah di situ, tidak berusaha untuk menyaingi penciptaan Allah Ta'ala, tidak. Itu sama hukumnya dikiaskan dengan bercermin atau melihat bayangan di air. Ya, seperti bercermin kan di sana tidak ada proses menggambar ya, hanya mengambil bayangan. Begitu juga melihat bayangan di air seperti itu. Maka kata beliau ini tidak mengapa. Akan tetapi orang yang membolehkan foto sendiri tidak membuka lebar-lebar pintunya. Boleh digunakan untuk seluas-luasnya, tidak, dengan dua syarat. Pertama, foto itu tidak diedit. Kalau ada pengeditan itu sudah masuk kepada proses membentuk seperti bentuk Allah Ta'ala. Seperti sekarang banyak filter ya, nunggu aki-aki jadi ngorak deui ya, nuhalisna pondok dipanjangan. Itu ketika ada mengedit itu sudah masuk kepada sesuatu yang haram. Yang kedua, kontennya pun harus sesuatu yang tidak haram. Termasuk konten yang haram apa? Memperlihatkan wanita. Ya. Kemudian juga tentang penggunaannya ya. Ya. Apakah nanti untuk dipajang seperti, dan bentuknya tidak sempurna ya. Kalau yang sempurna jelas nggak boleh. Yang sempurna bentuk mujassamah namanya, surah mujassamah yang full body ya, itu nggak boleh. Bagaimana kalau sebagian badan saja? Biasanya foto wajah saja seperti presiden, foto orang soleh. Bagaimana hukumnya? Tetap haram kalau itu dipajang, karena ini memuliakan. Nah, ini sebagai bentuk gulu berlebih-lebihan dan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Sebagian orang memajang foto syekh-syekhnya itu untuk apa? Untuk menolak bala, untuk mendatangkan manfaatnya, itu sudah masuk kepada jimat, seperti itu hukumnya. Itu tidak boleh ya. Atau untuk kenang-kenangan itu pun nggak boleh. Kalau misalkan kecuali misalkan fotonya disimpan di HP ya, HP itu kadang bisa muncul, kadang bisa hilang. Beda kalau foto itu kan tetap ada tercetak ya, beda. Ya terkait dengan yang tidak utuh badannya, ini sebagian ulama ada beda pendapat ya, karena ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kemudian disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah ya, dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, as-surah ar-ra'su fa idza quti ar-ra'su falaysa bisurah. Jadi gambar makhluk bernyawa itu adalah kepala intinya. Maka jika kepalanya itu dipenggal, maka itu bukanlah surah yang diharamkan. Makanya sebagian ulama ada yang membolehkan jika gambar itu tanpa kepala, atau dia gambar ada kepala tapi tanpa ada wajahnya dihapus. Tapi tetap yang lebih kuat itu sebagaimana redaksi hadis, yaitu as-surah ar-ra'su idza quti ar-ra'su falaysa bisurah. Jadi namanya gambar yang diharamkan itu intinya adalah kepala, karena Allah tidak pernah menciptakan makhluk bernyawa kecuali memiliki kepala. Maka jika dipotong kepalanya, maka itu bukan surah yang diharamkan, surah yang diharamkan ya. Makanya di sebagian hadis ya, ada ketika Aisyah itu memiliki boneka, maka Rasul tersenyum ketika ditanya, ini boneka apa? Ini kuda yang ada sayapnya. Apakah ada kuda yang ada sayapnya? Bukan. Apakah kau tidak mengetahui bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang memiliki banyak sayap? Maka Rasul tersenyum saja. Rasul tidak melarang. Ini merupakan takrir, persetujuan dari Rasul bahwa ini pengecualian untuk anak kecil itu boleh main boneka, tapi bonekanya itu tidak
tidak sempurna bentuknya. Maka itu dikecualikan untuk anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Laki mah tong dibere boneka, berena pepedangan. Jadi jaluk ya, bukan dengan boneka. Itu pengecualian. Adapun yang lain pada umumnya adalah hukumnya haram. Termasuk untuk misalkan alasan untuk pendidikan dan sebagainya. Lajnah Daimah mengatakan itu bukan darurah. Orang zaman dulu itu belajar dan mereka tidak menggunakan gambar, tapi mereka ilmunya lebih dalam. Jadi gambar itu bukan satu yang pokok, tapi hanya sekadar penunjang. Gak perlu kemudian harus melanggar ya syariat gara-gara sesuatu yang itu bukan sebagai pokok. Ya, sebenarnya masih detail ya pembahasan tentang ini, yang ya, detailnya di dalam kitab Tauhid itu dibahas secara detail tentang hukum ini. Ya, hukum dan dibedakan antara membuat dan menggunakan. Ya, kalau menggunakan tadi ya, kalau misalkan full body itu jelas haram, apalagi bentuknya patung dan sebagainya. Tapi kalau misalkan separuh seperti itu, ya itu kalau misalkan tujuannya untuk dimuliakan tadi, itu tidak boleh. Sebagian ada yang membolehkan kalau itu jadikan keset, tapi siapa yang mau fotonya jadi kayak keset gitu. Ada ya, itu kita harus hati-hati. Ya, ini perincinya sangat cukup panjang ya ini. Ya, hukum dan keumuman yang ada itu ya cenderung mengharamkan. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak akan masuk ya, malaikat rahmat tidak akan masuk kepada sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Termasuk tadi foto-foto yang seringkali di sebagian bahkan kebanyakan kaum muslimin itu memajang foto-foto itu diantara perkara yang diharamkan. Dan malaikat gak akan masuk kepada rumah yang seperti itu. Malaikat rahmatnya, sayang ya. Ya. Jadi pada umumnya itu diharamkan, dikecualikan tadi boneka untuk anak kecil. Terus bagaimana kalau misalkan kartun ya, kan misalkan SpongeBob kan dinu kenyataan mau ayah gitunya sirahna tinu spon gitu kotak gitu. Tapi itu memang ada yang membolehkan karena itu sesuatu yang bukan makhluk bernyawa, nggak ada makhluk bernyawa yang seperti itu, nggak ada. Tapi untuk kehati-hatian tetap kita pun harus menghindari. Jadi kalau anak-anak menggambar ya arahkan saja untuk menggambar pohon, bunga. Ya, seperti itu. Jadi dari kecil sudah ditanamkan. Jangan, karena itu bentuk mudhohah, itu menyaingi sesuatu yang menjadi kekhususan hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sarana kesyirikan. Ya. 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 Kemudian yang dibolehkan diantaranya itu termasuk umumul balwa, ya, sesuatu yang sulit untuk kita terlepas darinya. Umumul balwa seperti gambar pada kertas, gambar-gambar di koran. Kalau baca koran pasti sok ada gambar wanya atau majalah, sesuatu yang kita tidak bisa lepas darinya, maka itu dimaafkan. Ya, kalau bisa ditutup ya, artinya itu sesuatu yang kita tidak bisa menghindar, dan agama Allah tidak ingin menjadikan agama ini kesulitan di dalam agama ini. Ini sesuatu yang dimaafkan. Ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Musawwir. Juga satu lagi ya, tadi kelupaan tentang bahwa Allah ciptakan kita itu dengan bentuk yang terbaik. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang bentuk terbaik ini. Di antara bentuk syukur tidak merubah ciptaan Allah taala. Ya, biasanya ini maaf ya para ibu-ibu ya, biasanya suka ada yang saking ingin tampil cantik ya, kemudian merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, la'anallahu al-wasimati wal
wal mutawsimat. Allah melarang orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Zaman dulu itu yang suka pakai tato itu perempuan untuk berhias. Kalau misalkan pakai henna ya itu kan sebentar ya, tidak permanen, itu dibolehkan. Tapi kalau tato itu tetap permanen ya, dan itu merubah ciptaan Allah Ta'ala, maka diharamkan. Orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Wal wana misoti wal mutanamisot, orang yang mencukur alis atau meminta dicukurkan alis. Ini banyak ya, ibu-ibu biasanya di keroknya diganti pakai tahu namanya teh, digambar nu tadinya pondok jadi panjang, nu ipis jadi kanal gitu. Padahal mesti dihapus jadi pikasieun. Itu masuk perkara yang dilaknat, gak boleh ya. Terus menyambung rambut seperti zaman baheula pakai gelung ya. Namun atunya pakai gelung ada itu pakai gedung, pakai helm itu. Kemudian al mutafallijat lil hasan al mutabghayyirat khalqallah. Mutafallijat itu orang yang mengikir gigi. Jadi orang dulu itu biasa kalau dia sudah tua itu kan, kalau masih muda mah giginya itu masih jarangnya aralit keneh. Biasanya gadis-gadis itu giginya itu masih jarang-jarang. Aitos ageng, aitos sudah tua mah dia membesar kan, demikian kak PTTF cikuri bahasana gitu. Nah mereka berupaya untuk seperti agar supaya terlihat muda lagi apa, dikikir, jadi dijarangkan giginya teh ya, jadi giginya teh dicarangkan, mau dicarangkan juga budak gadis tadi dikikir. Itu untuk apa? Tajamul, untuk apa mempercantik ya. Maka ini hukumnya haram, nggak boleh. Itu merubah ya ciptaan Allah. Kita harusnya bersyukur Allah telah ciptakan kita dengan bentuk yang terbaik. Kudu narimakeun itu nu terbaik, cocok gitu ya. Kalau benar di orang apa pareseknya, alhamdulillah itu cocok. Dari orang masuk kudu hese-hese ngarehapnya di batu mah ada hese. Jadi kalau mau dikepancungan kita jadi goreng gitu. Itu cocok yang bentuknya gitu. Jadi apa yang Allah ciptakan ini yang terbaik ya, bersyukur dengannya. Makanya dilaknat orang-orang yang merubah ciptaan Allah Ta'ala. Termasuk tadi mutafallijat itu ya itu mengikir gigi ya, mengikir, dicarangkan sehingga seperti ya yang masih gadis gitu giginya ya, seperti itu semuanya al-mutaghayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah ya. Nah itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan al-musawwir ya. Sebelum itu barangkali pertanyaan silakan ya, nanti Pak habisnya ya. Terkait gigi Ya. Kalau gigi palsu gimana? Misalkan yang om-om karena misalkan terbantu dengan mengunyah gigi palsu itu secara hukumnya gigi palsu gimana? Boleh. Kalau misalkan itu karena kebutuhan untuk agar supaya bisa mengunyah atau agar supaya kita melafalkan mahroj itu dengan fasih ya, karena lamun arompong pasti nage hese lah. Termasuk ya saya juga menyebutkan ketika ada orang yang giginya itu puntennya apa namanya, jongos ya, maju ke depan. Orang yang seperti itu kan sulit untuk melafalkan makhraj fa ya, karena fa itu bertemunya dua gigi seri dengan bibir perut bibir yang di bawah. Sok dah lamun eta bisa ngudag bibir pada hesek udah. Bagaimana orang seperti ini? Maka itu bisa jadi wajib ya. Untuk kemudian memperbaiki ya, agar supaya dia bisa melafalkan Al-Qur'an dengan baik. Itu yang nggak boleh itu hanya sekedar untuk mempercantik diri, itu nggak boleh karena bukan satu yang darurat. Ya seperti misalkan operasi plastik boleh, misalkan orang yang terbakar, ini darurat dia. Kalau tidak kan orang akan ketakutan melihatnya.
dan dia pun akan merasa tidak pede ya, minder. Itu darurat boleh untuk melakukan operasi plastik. Tapi kalau misalkan hanya sekedar geus cukup lah gitu, misalkan yang irungna dimancungan, bibir geus alus leutik dijebleh-jebleh gitu. Justru kalau dia inginkan itu hanya sekedar kecantikan, Allah akan berikan kebalikannya. Allah akan burukkan wajahnya. Coba lihat sekarang ya, orang-orang yang merubah ciptaan Allah itu bukannya tambah bagus, tambah jelek. Ya, jadi kalau karena darurat, jadi pada asalnya nggak boleh ya. Tapi karena ada darurat, ada sesuatu yang dibutuhkan seperti tadi gigi untuk bisa mengunyah, untuk bisa melafalkan Al-Quran sehingga keluar dari makhrajnya yang sesungguhnya, maka itu dibolehkan. Ya, itu ya. Ya. Ada lagi? Ya. Oh, ini ya. Sebaiknya tidak menggunakan ya, tidak menggunakan itu. Meskipun ya sebagian ulama ada yang membolehkan menyimpan foto di HP karena dia itu tidak permanen. Beda kalau foto dicetak kan permanen ya. Kalau HP kan ketika dinyalakan ya itu ada dia. Ketika dimatikan dia hilang. Itu ada yang membolehkan. Tapi itu nggak boleh. Nggak boleh edit. Sekarang kan banyak filter ya. Ya hindari, jangan bermudah-mudah ya menggunakan gambar itu. Jangan bermudah-mudah. Ingat masing-masing kita akan dihisab ya. Maka jangan bermudah-mudah itu untuk itu. Hal paling yang nggak penting selfie dan sebagainya itu dihindari ya. Banyak mudorotnya, itu banyak mudorot. Hanya perkara-perkara yang memang dibutuhkan seperti untuk KTP, paspor, ya untuk laporan atau misalkan kita tugas laporan dan sebagainya, itu perkara yang dibolehkan. Ya. Ya kalau tidak penting ya nggak usah pakai itu. Paling sekarang ada filter ya, banyak filter. Ya kalau mau diikutnya jadi jarding kabeh misalkan. Itu jelas itu haram hukumnya. Itu merubah ciptaan Allah. Banyak yang seperti itu ya, filter seperti itu. Tidak boleh. Jadi proses pengedit itu sudah haram hukumnya. Ada lagi? Ya. Terkait foto atau gambar, misalkan kalau anak bikin player, kajian misalkan pasnya itu isi gambarnya dikasih gambar tangan aja loh, tunjuk aja gitu misalkan yang berkenaan dengan tema misalkan. Itu gambar makhluk hidup tapi tidak utuh, cuma gambar tunjuk aja. Kan kadang-kadang ada seperti player seperti itu. Apakah itu termasuk yang dilarang? Ada yang membolehkan karena itu bukan utuhnya, tidak disebut surah mujassamah namanya. Mujassamah itu full ya, jisim. Akan tetapi kalau misalkan kita bisa menggunakan yang lain itu lebih baik. Ya banyak misalkan dengan pemandangan yang indah tentang neraka bereweseuneu gitu. Surga gambar ya kebawon misalnya. Itu lebih selamat ya. Karena memang ya bentuk-bentuk itu bentuk-bentuk yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Jazakallahu. Maka sangat disayangkan ya, banyak juga yang bikin player tapi dia nggak tahu tentang hukum ini. Akhirnya banyak juga bikin siluet kayak gitu. Itu ya tetap nggak boleh ya. Apalagi itu untuk dakwah ya. Itu dakwah itu lebih sensitif lagi. Ada lagi? Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah. Kamu ibu-ibu mah terus atau nul ibu-ibu punten lah ibu-ibunya bila enuka ya. Tapi insyaallah ibu-ibu di mah saroleh lah. Mau aya nu kituan insyaallah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.